Bang Iqbal lagi ke toilet. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi samil-alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan yang saat ini sehat, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, tetap ada dalam ketaatan kepada Allah. Ya, yang saat ini mungkin ada yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi ujian, ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ujiannya. Yang saat ini punya hajat, cita-cita, semoga Allah kabulkan cita-citanya. Yang saat ini orang tuanya udah meninggal dunia, semoga Allah SWT ampuni dosanya, ya, lampangkan kuburnya, ya, dan kelak bisa dikumpulkan di jannahnya. Yang orang tuanya masih sehat, masih ada, semoga kita bisa berkhidmat kepada mereka semua, yang menjadi anak yang solih, menjadi anak yang solihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita dihadapkan dalam situasi apapun dalam hidup ini, ya, misalkan kita sedang sakit, maka ada doa yang antum juga saya yakin udah sering membacanya. Allahumma afina fi badana, atau Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kesehatan bagi badanku, bagi pendengaranku, bagi penglihatanku. Kalau misalkan hari ini kita merasa banyak sekali godaannya, merasa lemah, ya, merasa kita nggak berdaya terkait dengan finansial, maka doa kepada Allah, minta kepada Allah dengan doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu. Apa itu ilman nafi'an? Ilmu yang bermanfaat, ya. Wa rizqan thayyiban, rizki yang thayyib dan halal. Wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Jadi indah banget Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan doanya yang kita sama-sama fahami, yang tadi disampaikan itu begitu luar biasa gitu. Jadi Rasulullah mendidik kita, mentarbiyah kita sehari semalam ini. Jadikan itu semua itu bukan hanya sekedar bacaan yang dibunyikan gitu. Tahu nggak? Antum membaca Quran dibunyikan. Kenapa? Karena yang kita baca belum ngerti apa artinya, betul? Tapi jadikan setiap kali momen apapun dalam hidup kita, misalkan kita sedang nuntut ilmu, lagi belajar macam-macam tuh. Ada yang belajar kuliah, seperti yang saat ini Santai Global Leadership ini kan rata-rata lagi kuliah. Berarti nuntut ilmu tentang bab kuliah. Misalkan antum saat ini lagi bisnis, kan butuh ilmu, belajar tentang ilmu bisnis. Atau misalkan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, butuh apa? Butuh ilmu bagaimana ngedidik anak. Maka minta kepada Allah, sadari gitu. Pada saat kita sedang, kok perasaan merasa mandeg, tahu mandeg ya? Kok nggak bertumbuh, nggak berkembang gitu. Nah, jadikan nasihat-nasihat Rasulullah SAW itu menjadi menjadi pendamping kita gitu. Untuk apa? Untuk menumbuhkan keyakinan kepada kita bahwasanya tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah gitu. Maka
Jadikan zikir itu menjadi zikir pagi petang kita, bahkan bukan hanya sekedar zikir pagi petang, tapi zikir apa? Menjadi zikir pada saat di momentum kita sedang mengalami berbagai macam ujian tersebut itu. Saya dipahami ya. Jadi ketika antum misalkan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, memohon kepada Allah gitu dengan doa yang mana? Doa yang tadi gitu. Itu penting. Jadi kalau misalnya saudara antum kan butuh ilmu misalkan nih untuk bisnis, betul? Butuh ilmu nggak? Betul nggak? Ya. Bagaimana naikin omset? Bagaimana riset produk dan lain sebagainya? Maka jadikan ya doa-doanya Rasulullah SAW itu menjadi apa ya? Menjadi nafasnya gitu. Jangan hanya melulu menggunakan logika kita. Kenapa? Karena logika kita ini terbatas gitu. Maka minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya. Mohon kepada Allah berikan ilmu yang apa? Yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, yang baik, yang halal. Halalan thayyibah, halal dan baik gitu. Rizki yang thayyib. Kenapa kita meminta rizki yang baik, yang thayyib? Karena rizki itulah yang nanti akan mentenagai kita ketika kita beramal, beribadah. Demikian juga wa amalan mutaqabbal, amal yang diterima. Kan kita yang namanya bisnis untuk ibadah, kuliah untuk ibadah, kerja untuk siapa? Untuk nyari duit. Untuk ibadah juga ya? Untuk ibadah. Apalagi apapun yang kita lakukan niatnya harus karena ibadah. Kalau niatnya karena ibadah, kan kita ingin ibadah kita diterima. Maka berdoanya wa amalan mutaqabbal, ya Allah berikanlah amal yang diterima gitu. Jadi jangan sampai teman-teman semua kita menjadi orang yang sekuler gitu. Memisahkan antara urusan kuliah, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga itu nggak ada kaitannya dengan agama. Ada kaitannya. Nggak ada kaitannya dengan akhirat, ada kaitannya. Kalau kita niatkannya untuk beribadah kepada Allah, maka itu semuanya akan dikunci itu menjadi sebuah nilai ibadah. Nah ini penting. Maka di bulan Sya'ban ini kita diajarkan sama Rasulullah SAW berdoa kan gitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkaya kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah ini penting sebagai fondasi awal kita untuk memohon kepada Allah di setiap momentum kehidupan kita. Jadi jadikan Allah itu everything everywhere gitu. Dimanapun dalam kondisi apapun ingat Allah. Itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus itu. Jangan sampai kita hanya sebatas menggunakan logika. Jadi kalau misalkan kita nih lagi bisnis, wah kenapa omset nggak naik gitu ya? Jangan mikirnya itu langsung, wah kayaknya strategi bisnisnya bermasalah misalkan gitu ya, kurang mantap gitu. Oh jangan ini itu dan lain sebagainya. Itu bagus banget. Penting itu evaluasi secara bisnis, ilmu bisnisnya penting. Tapi jangan lupa pondasinya apa, misalkan terkait dengan sholat subuhnya. Karena antum hari ini, teman-teman hari ini ya beberapa santri di Global Leadership ya kewajibannya adalah membangun kebiasaan sholat subuh berjamaah di mana? Di masjid. Makanya harus jadi pondasi itu. Jangan sampai melalaikan. Ya. Kan kita sama-sama tahu, ya. Kita sama-sama tahu bagaimana ternyata barokahnya sholat subuh itu dahsyat banget. Jadi jangan melulu evaluasinya itu hal-hal yang sifatnya aspek teknis bisnis, aspek teknis rumah tangga, aspek teknis bekerja, aspek teknis kita meneliti, misalkan kalau rata-rata kan lagi skripsian gitu ya. Bukan hanya itu saja, tapi coba evaluasi itu. Apa yang dievaluasinya? Bagaimana kualitas pagi kita? Ramadan sebentar lagi, ini momen untuk kita membangun kebiasaan baiknya. Maka evaluasi. Katakan Nabi, barang siapa yang bangun di waktu pagi itu hanya sekedar dunia yang dipikirkannya, seolah-olah tidak mengenal hak Allah di dalamnya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit. Masih ingat gak nih? Penyakit yang pertama? Tidak. Penyakit yang pertama? Sibuk-sibuknya. Kebingungan yang tiada putus.
Jadi kalau misalkan kalian lagi nyusun skripsi, bingung mulu gitu. Coba cek deh. Jangan-jangan bukan masalah aspek teknis penelitiannya, nyusunnya, bukan karena kita nggak kurang ilmunya. Kenapa? Karena bakahnya Allah cabut gitu. Bingung yang tiada putus gitu. Dicek, dievaluasi gitu. Oh iya, jangan-jangan kita bangun paginya ingatnya apa? Ingatnya bisnis dulu, ingatnya kerjaan dulu, ingatnya anak dulu, bukan ingatnya Allah dulu, berdoa dulu kepada Allah. Jauh-jauh misalkan kita bisa sholat tahajud, sholat tobat, itu kan beristighfar kepada Allah di waktu pagi, itu kan lebih dahsyat. Tapi minimal ketika kita bangun teh jangan ingatnya apa dulu, dunia dulu. Bingung yang tiada putus. Dan ini luar biasa, saya banyak menemukan yang pekerja, yang sedang kerja. Saya ketika udah berumah tangga, saya tanya kenapa kok pusing melulu. Saya tanya bangun jam berapa? Jam 6. Salat subuh jam 6 habis bangun. Atau sebelumnya 6:30. Kapan salat subuh berjamaah ke masjidnya? Jarang ke masjid. Nah itulah jadi masalah. Jadi masalah itu. Jadi udah mah kita punya keterbatasan secara ekonomi, secara pemahaman keilmuan, tambah-tambah ya kita ternyata hilang barokah di waktu paginya. Itu masalah. Padahal di waktu pagi itu Rasulullah SAW mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuhi, ya Allah berkailah umatku di waktu paginya. Masih ingat gak ada 5 tuh poin keberkahan kata para alim ulama. Salah satunya Imam Al-Ghazali itu menyampaikan 5 tuh. Yang pertama apa? Barokah itu bermakna ziyadatul khair. Ini pondasi. Ini hal yang sederhana nih. Jadi antum kalau misalkan membahas tentang ini harus sudah clear. Nggak usah lagi diingetin gitu. Salat subuhnya nggak usah diingetin itu. Pada saat bangun ingatnya Allah, nggak usah diingetin itu. Itu udah otomatis anak global leadership itu. Jadi maha santai global leadership udah harus otomatis, udah terbiasa itu. Kalau enggak pasti ada masalah. Ini bukan doa ya, karena evaluasinya. Ente yang menggunakan riset hasil manusia, percaya? Gimana kalau yang menginformasikan risetnya adalah langsung Rasulullah SAW? Antum percaya nggak? Lebih percaya mana? Riset yang dibuat oleh Harvard University atau riset yang dibuat oleh Rasulullah? Rasulullah. Harus percaya dengan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW perkataannya itu dibimbing oleh wahyu. Bukan karena emosional seperti kita gitu. Kita kan menggunakan logika, menggunakan emosi kita gitu. Tapi Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Maka coba dievaluasi. Jangan-jangan bukan masalah aspek bisnisnya, bukan masalah aspek pekerjaannya, bukan masalah aspek penelitiannya, bukan masalah aspek skripsinya, tapi dicabut barokahnya gitu. Ya. Karena bimakna apa? Barakatu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. 1 bertambah apa coba? Masih ingat ya? Ini materi harus hafal antum. Harus dicatat dan dihafal gitu. Biar apa? Bagaimana kita akan timbul awareness, kesadaran kita untuk melakukan ibadah, ya. Kalau ternyata mohon maaf, antum nggak hafal gitu. Hafal itu bisa jadi karena 2, 1 dihafalkan, diulang-ulang, yang kedua karena diamalkan. Udah hafal sendiri gitu. Sering diamalkan, kita baca trikul, Allah, kalau dibebinas, kalau dibefalak. Antum sengaja menghafalkan nggak? Kayaknya enggak, karena sering dibaca gitu kan. Pendek sering dibaca, akhirnya hafal sendiri gitu. Ya. Itu. Jadi coba dicek ya. Teman-teman Hamim coba dicek siapa yang lainnya ya. Di asrama GL Cibanteng ya, TDP, mohon dicek yang belum gabung ya. Diingetin. Ya, jangan sampai sholat subuhnya telat. Ini masalah. Mas Santi Global Leadership salat subuhnya nggak ke masjid. Saya nggak ke masjid kenapa? Karena lagi penelitian, begadang sampai malam. Salat subuhnya terlambat. Bodoh siapa? Penelitian belum tentu sukses ente. Memperjuangkan yang belum tentu antum sukses. Tapi yang sudah dijamin digaransi sama Rasulullah SAW kita lalaikan. Nah jangan sampai kebalik-balik itu.
Wah, saya aktivis organisasi, rapat sampai tengah malam, sampai jam 2, sampai jam 3. Pertanyaannya, sesibuk apakah kita gitu? Apakah kita ini sesibuk Rasulullah itu dakwahnya? Hah? Amanahnya sesibuk Rasulullah? Kan enggak juga gitu. Apakah cakupan dakwahnya itu global gitu? Masalahnya itu global? Kan enggak juga gitu. Jadi kalau setiap hari melakukan itu, ada yang salah berarti itu. Gitu tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Capeknya aja kita dapatnya, tapi barokahnya enggak gitu, enggak dapat. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang tidak kaitannya langsung dengan Rasulullah itu. Ayo evaluasi teman-teman. Ya, evaluasi itu. Jangan sampai kita, wah karena saya tuh punya anak saya tuh tiap malam tuh nggak bisa tidur, saya temenin, bla 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 bla, gitu kan. Akhirnya tiap malam begadang dan lain sebagainya. Halo, come on, ingetin lagi gitu. Pada saat kita ngedidik anak, apakah dengan cara Rasulullah? Kalau dengan cara Rasulullah, nggak akan seperti itu, nggak akan kayak gitu. Pasti ada yang salah gitu. Kalau anak kita sering begadang, pasti ada yang salah. Bukan anaknya, orang tuanya dulu gitu yang mesti diingetin tuh. Karena anak mah cerminan orang tua gitu. Jadi kalau misalkan kita nih teman-teman hari ini seorang pengusaha meeting sama partner bisnis, mau mengerjakan bisnis sampai malam hari, subuhnya nggak bisa sholat subuh berjamaah ke masjid, rugi serugi-ruginya. Padahal bisnisnya belum tentu sukses juga, belum tentu untung. Ternyata hal-hal yang sudah digaransi sama Rasulullah SAW kita lalaikan. Coba berpikirlah teman-teman ya. Ayo berpikir gitu. Jangan-jangan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini bukan karena kita kurang ilmunya, karena kita kurang fasilitas, bukan berarti karena kita misalkan kurang apalagi tenaganya. Jangan-jangan kita ini kurang apa? Kurang berkonsentrasi menjemput barokahnya tadi. Jadi ketika bangun pagi hanya sekedar dunia yang dipikirkannya, seolah-olah tidak mengenal hak Allah di dalamnya, maka penyakit yang pertama adalah kebingungan yang tiada putus. Coba. Jadi kalau skripsinya, tesisnya mandeg wae, dievaluasi. Kalau mandeg wae, dievaluasi gitu. Kalau penelitiannya gagal mulu, dievaluasi. Jangan-jangan ketika melek ingatnya apa? Ingatnya padi yang belum dihitung misalkan. Ingatnya apa? Ingatnya adalah misalkan apa? Bakteri yang belum atau jamur yang belum ditoong gitu kan, belum dilihat di mikroskop gitu. Atau tanaman yang belum dicek gitu kan. Adonan yang belum diolah dan lain sebagainya. Aduh, kalau itu yang terjadi, nah itu penyakit yang pertama tuh muncul, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Ya, jadi jangan terlalu tinggi-tinggi lah kita mah mikirnya gitu. Wah karena begini-begini, iya itu mah penting. Aspek bisnis, manajemen, keuangan dan macam-macam marketingnya, brandingnya segala macamnya. Aspek positioningnya, fundraisingnya kalau di ini itu penting gitu. Tapi yang tidak kalah pentingnya ada tadi gitu. Coba dicek gitu ya. Ini babnya bab mikir doang kan. Mikir melek ingatnya apa dulu gitu. Ya kan? Yang kedua apa? Kesibukan yang tiada ujung. Sibuk yang tiada ujung. Saya selalu memuhasabah diri saya pribadi itu. Jadi kalau misalkan saya lagi kuliah gitu kan ya. Lagi kuliah nih, babnya kuliah misalkan. Banyak tugas. Kuliah banyak tugas gak? Banyak. Sekolah banyak tugas gak? Banyak. Bisnis banyak tugas gak? Banyak. Unlimited di bisnis itu. PR-nya tuh banyak gitu. Banyak banget gitu. Malahan kalau misalkan dibandingkan antara kuliah, lebih banyak PR-nya tuh bisnis tuh. Kuliah mah ngejain makalah, selesai, kirimkan, udah selesai kan? Udah tinggal nunggu. Bisnis nggak kayak gitu, bekerja nggak kayak gitu. Terus kayaknya never ending gitu kerjaan tuh. Ada aja gitu.
Jadi kalau misalkan ternyata pekerjaan yang satu nggak selesai-selesai kita ini, ya cek deh, jangan-jangan bukan karena aspek promosinya gitu kan ya, jangan-jangan bukan karena aspek hal-hal yang sifatnya teknisnya, jangan-jangan apa ya tadi meleknya kita ini ingatnya dunia dulu, itu bukan ingatnya Allah dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita berbisnis, kita penelitian, ujungnya gagal. Ayah itu gitu dah kalau mahasiswa udah penelitian 6 bulan, ujungnya gagal gitu, harus diulang lagi. Ada nggak kayak gitu? Ada sih. Hah? Ada. Nangis gak? Nangis. Mewek gitu. Kita misalkan nih udah usaha capek-capek gitu kan ya, tiba-tiba ada aja masalahnya, ya kan? Coba inget-inget deh, evaluasi muhasabah. Jangan hanya muhasabah aspek manajemennya saja, aspek teknis, substansi penelitiannya, pekerjaannya, bisnisnya. Bukan hanya itu saja, coba evaluasi lagi. Jangan-jangan ketika kita melek ingatnya apa dulu? Dunia dulu. Akhirnya apa jadi? Hasilnya nggak ada. Jangankan profit, benefitnya nggak ada. Kan orang tuh kalau misalkan nggak dapat profit, minimal benefit lah gitu. Emang bisnisnya belum bisa nih, kita belum dapat untungnya, tapi alhamdulillah bisa membuka lapangan pekerjaan misalkan gitu, ya kan gitu. Alhamdulillah bisa membuka lapangan pekerjaan. Alhamdulillah bisnis memang belum ada untungnya. Alhamdulillah masih bisa ngasih makan untuk santri gitu, masih bisa ngasih makan buat tim gitu. Nah kalau udah bisa kayak gitu, itu kan masya Allah gitu. Jadi jangan sampai terlalu canggih kita berpikir, tapi yang substansinya itu kita lupa. Tuh, sibuk tiada ujung. Seolah-olah kita ini kerja gawe berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, tapi hasilnya gitu. Nah, coba evaluasi. Ya, dievaluasi. Jangan-jangan selama ini tuh ada hal yang kurang pas dalam hidup kita. Yang ketiga apa? Yaitu kebutuhan tidak terpenuhi. Mahasiswa nih, enak yang sedang penelitian. Kebutuhannya apa? Bang, kebutuhan ente apa? Proposal diterima, benar? Ya enggak? Apalagi? Bimbingan enak. Bimbingan, waktunya pas gitu kan, nggak diundur melulu. Ya. Apalagi? Ya. Pas buka laku gitu kan, buka usaha laku gitu, nggak rugi kan, itu kebutuhan kita tuh, ya kan? Apalagi pada saat asrama dibuka ada santrinya. Kalau belum ada santrinya, nah itu evaluasi tuh. Jangan-jangan kita mikirnya apa? Mikirnya terlalu canggih gitu. Hati-hati tuh, jangan terlalu muluk-muluk lah gitu. Ayo kita evaluasi sama-sama gitu. Kalau kita banyak dosa, banyak maksiat, beristighfar itu. Karena saya yakin antum tuh kalau misalkan sudah inline-nya itu dengan yang tadi melibatkan Allah dalam berbagai macam situasi gitu ya, maka setan tuh nggak suka gitu. Ya, setan nggak suka gitu. Kita lagi, ya Allah lagi lemes gitu, lemes nih, malas segala macamnya. Kemudian kita doa, ya. Doanya apa? Doa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih gitu. Apalagi wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Kita lagi lemas nih, doanya itu. Itu setan kira-kira gimana? Nggak suka lah. Masih ngeganggu kita lagi gitu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, dari sifat pengecut dan juga bakhil. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang gitu. Coba kalau misalkan kita melibatkan Allah ya, bersama Rasulullah 24 jam bersama Nabi gitu. Nah itu tuh paradigma 24 jam bersama Nabi itu apa? Ketika kita ngejalani hidup itu, libatkan gitu. Bagaimana sih Nabi ngebimbing kita pada saat kita malas gitu.
Oh, ada apa? Doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bakha wa a'udzubika min ghalabati da'i wa min ajzi wa kasal wa a'udzubika minal jubni wal bakha wa a'udzubika min ghalabati da'i wa qahril rijal. Itu cara melibatkan Allah tuh. Misalkan nih ada teman-teman ya di Instagram atau di YouTube belum punya anak. Kira-kira kalau belum punya anak yang sudah berkeluarga, mudah nggak menjalani hidup kayak gitu sih? Udah berkeluarga 2 tahun, 3 tahun, lebih dari 3 tahun, belum punya anak. Gampang tidak? Nggak gampang. Kita berpikir apa yang diajarkan oleh Allah kepada umatnya, kepada kepada hambanya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada hambanya ketika kita belum punya anak. Itu ada ya di Instagram, karena saya live-kan di Instagram ya. Doanya apa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas sholihin. Itu zikirnya tuh. Jadi kalau zikirnya kita belum punya anak, udah menikah belum punya anak, itu zikirnya Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Itu doanya Nabi Ibrahim tuh. Jadi sekali lagi, bagaimana kita 24 jam bersama Nabi gitu. Jadi meskipun ya anak Global Leadership ini mungkin berjumpa dengan saya hanya seminggu sekali, pembinaannya juga katakanlah secara akbarnya 1 bulan 1 kali, tetapi momentum setiap harinya jangan lepas daripada membangun amal jariah. Jadi buku Mafatihul Jariyah ini nih, bagi teman-teman yang ada di Instagram yang ingin buku Mafatihul Jariyah ini infaknya 10.000 ya. Nah, infaknya ini 10.000 ya. Ya, alhamdulillah ini buku namanya Mafatihul Jariyah, pembuka amal jariah ya. Jadi jangan sampai kita terlalu tinggi-tinggi lah gitu. Karena kalau misalkan kita hari ini berpikir hanya sebatas kayaknya si dosen saya ini memang lagi sibuk, makanya dia nggak bisa menemuin saya. Ente hanya mikirnya gitu doang gitu. Kenapa dosen ini belum bisa ditemui oleh saya? Gimana caranya supaya dosen saya ini bisa saya temui kan gitu? Apa kira-kira doanya Rasulullah? Apa yang diajarkan Rasulullah supaya dosen saya ini baik gitu? Supaya dosen saya ini ketika berbimbingan dengan saya ini, apa kata tadi pinginnya apa? Ya dimudahkan aja dalam bimbingan. Hah? Dimudahkan dalam bimbingan. Dimudahkan dalam bimbingannya. Pinginnya itu ya. Supaya dosen kita ini baik gitu, ngebimbingnya nggak ambak-ambakan gitu ya. Ada nggak dosen yang ambak-ambakan lagi bimbingan? Hah? Ya perfeksionis banget gitu. Ada nggak kira-kira yang kalau lagi bimbingan sambil emosi gitu? Banyak. Nah itu biasanya dosen kayak gitu lagi yang lagi banyak masalah itu. Lagi ada masalah dengan bininya kayaknya sih. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kita lagi bimbingan pingin dilancarkan, ada nggak doanya? Ada. Apa doanya? Rabbana apa? Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa ketika berjumpa dengan Firaun. Dosen kalian itu bukan Firaun gitu. Jadi jangan sampai dipersepsikan saya lagi ngebahas menyamakan dosen dengan Firaun. Enggak. Tapi itu adalah caranya Rasulullah, caranya Allah membimbing Nabiullah Musa alaihissalam untuk ketika berjumpa dengan Firaun. Ya. Jadi ayo manfaatkan gitu. Manfaatkan doa-doa yang diajarkan oleh oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu supaya apa? Supaya menjadi pendamping, jadi bimbingan tarbiyah kita 24 jam itu. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Caranya gimana Pak Ustadz? Mau bukunya gitu. Di Japri aja. Di ini aja, di DM aja. Nanti saya kabarin ya. Tinggal nanti pesan aja ya. Ini infaknya 10.000.
nanti kirimkan alamatnya, nanti saya kirimkan nomor rekening atas nama yayasan, bukan ke pribadi saya, ini atas nama yayasan Sahabat Subuh. Nanti hasilnya akan digunakan untuk program pembinaan Sahabat Subuh. Kita punya rumah Quran, kita punya pesantren Qiyadatul Ummah atau Global Leadership, dan program-program yang lainnya gitu. Jadi dalam hidup itu jangan terlalu muluk-muluk lah gitu. Oke, nggak apa-apa. Belajar ilmu bisnis wajib. Belajar tentang ilmu ilkom wajib. Belajar tentang ilmu komunikasi wajib. Kalau ente memang pingin ke public speaking. Belajar ilmu tentang kehutanan wajib. Belajar ilmu tentang apa? Pertanian agronomi wajib. Belajar tentang ilmu apa lagi? Bisnis apa lagi nih? Salim ilmu apa? Ilmu ngitung padi. Lim, janganlah stres, nikmatin aja penelitiannya, Lim. Jadi kalau lagi penelitian, nikmatin. Ya. Ilmu tentang apa lagi? Ilmu tentang gizi, teknologi pangan, ilmu tentang pangan, nikmatin aja, wajib itu mah. So, pelajari semuanya, tapi jangan sampai itu jadi panglima kita dalam hidup itu. Panglimanya apa? Bimbingan Allah dan Rasulnya gitu. Ya, maka kembali kepada poin yang tadi, yang ketiga apa tadi? Kebutuhan tidak terpenuhi itu. Ya nggak sih? Ente bisnis butuh apa? Butuh partner kan? Nah kalau saya tuh melihat ini di Sahabat Subuh nih ya, kita belajar nih di Sahabat Subuh. Saya tuh dari awal, namanya Sahabat Subuh ini kan sebetulnya programnya baru banget lah, belum lama yayasannya. Dan saya punya keyakinan, yakin dengan apa yang digaransi oleh Rasulullah, oleh Allah. Jadi selalu saya meyakini setiap kita di Sahabat Subuh ini lagi ingin membangun Amajaya, sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berikanlah aku hikmah wa alhiqni bisolihin, dan pertemukan aku dengan orang yang soleh. Jadi setiap kali kita bertumbuh di Sahabat Subuh, beraktivitasnya di Global Leadership, Qiyadatul Ummah, di JKI, Jaya Quran Cloning gitu ya, selalu saya yakin Allah pasti akan pertemukan dengan orang yang soleh. Contoh nih ya, ini contoh. Kita nih pingin ada tim copywriting yang bisa bikin copywritingnya. Tiba-tiba bukalah pengumuman Global Leadership. Mahasiswa Pakuan nun jauh dari Cianjur lagi main ke kampus, ke masjidnya, masjid apa namanya? Al-Kausar, di Masjid Al-Kausar Pakuan ya, Universitas Pakuan. Ada pengumuman dibuka Global Leadership, namanya TB. Datanglah ke sini gitu kan. Ya, hari kedua saya tanya, punya skill apa? Saya kok. Ente gimana skripsinya? Oh, ternyata begini. Ya, disampaikan begini. Ternyata ada juga tuh aplikasi tertentu yang bisa dipakai untuk bikin copywriting gitu. Dikasih tahu karena dia jurusannya ilkom, lebih up to date gitu daripada saya. Akhirnya kita belajar. Oh, ternyata hikmahnya adalah TB Allah hadirkan ke Global Leadership itu untuk ngasih tahu saya gimana caranya bikin copywriting yang cepat gitu, melalui aplikasi itu. Gitu kan. Jadi selalu ada gitu, ada caranya. Pak, maaf di YouTube ada nggak di YouTube? Oh, kalau di YouTube belum yang ini. Yang insya Allah nanti di-upload juga ke YouTube ininya, videonya ya. Kalau untuk buku ini di DM aja, nanti saya kasih ininya ya, minta kirimin alamatnya aja, insya Allah nanti akan dikirimkan, tinggal ditransfer aja. Oke, kembali lagi. Jadi ketika misalkan nih di Sahabat di Global Leadership ingin menyusun buku, nah ini salah satu bukunya, Sohibul Quran ya, Sohibul Quran. Ini kita belajar di sini. Ini referensinya kita ambil dari mana saja syukur kemarin teh? Atibian, terus apa lagi? Atibian ya salah satunya ya. Ta'lim ya.
dari Atibian dan Ta'lim Muta'alim kalau nggak salah referensinya. Nah ini namanya Shahibul Quran ya. Maka teman-teman semua, ketika kita menyusun ya, datanglah ke Qiyadatul Ummah ini atau Global Leadership ini, tim namanya dulu itu siapa aja, Syukur, siapa lagi tuh, Daus sama Bang Hadian. Syukur, Daus, Bang Hadian ya kan? Akhirnya nah, ayo kita bikin buku. Kenapa judulnya Shahibul Quran? Nah ini dia. Di dalam Shahibul Quran ini ditegaskan ya, ini terinspirasi dari hadis Nabi, yuqalu li Shahibul Quran, dikatakanlah kepada Shahibul Quran, Iqra, bacalah, warqa, dan naiklah, waratil kama kunta ya, waratil kama kunta, bacalah dengan tartil, kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka indal akhir ayah taqra'uha ya, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Inilah yang menjadi inspirasi Shahibul Quran. Nama YouTube-nya Sahabat Subuh ya, nama YouTube-nya Sahabat Subuh. Jadi kalau misalkan kita nih teman-teman berdoanya kepada Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin, ya Allah berikan aku hikmah dan pertemukan aku dengan orang yang soleh. Nanti ketika antum penelitian lagi pusing gitu, ini gagal mulu lu, kenapa nih ya kan, nyari tempat penelitian susah gitu, nanti sama Allah pertemukan dengan siapa, dengan orang yang soleh, wa alhiqni bisolihin, dikasih tempat penelitian gitu. Kan di sini nih anak-anak Global Leadership kan ada beberapa dapat rekomendasi gitu. Itu bukan karena saya yang ngasih rekomendasi, enggak. Bisa jadi karena barokahnya antum semua membaca zikir pagi petang sampailah kepada ayat Rabbi, wahai Tuhan kami, habli, berikanlah kepada kami hukmau, apa itu hukum, ilmu dan hikmah, wa alhiqni bisolihin, dan pertemukan aku dengan orang yang soleh. Masya Allah, tiba-tiba dapat ilham, kasih tempat penelitian. Demikian juga ketika kita mikir nih, nyari judul susah gitu, nyari referensi susah, tiba-tiba ada teman gitu masih punya jurnal nggak tentang X, misalkan dulu saya tentang zakat, oh lam ada, minta kirimkan, dapat shoot 10. Karena pembimbing saya itu dulu Ustaz Hendy Tanjung nih, pembina Sahabat Subuh. Teman saya termasuk istri saya gitu kan, hanya jurnalnya 5, bimbingannya sama. Di waktu yang sama ditanya jurnalnya, masa 5? Saya nggak mau kalau 5. Berapa sih? 30 jurnal. Bayangkan 30 jurnal harus dicari dan direview dan ditulis gitu kan. Nah isi saya hanya 5 jurnal, habis itu lolos gitu kan. Kenapa? Karena saat itu istri saya lagi hamil tua gitu kan. Lagi hamil tua usia 8 bulan gitu. Tinggal mungkin saat itu tinggal 1 bulan lagi lah menuju melahirkan itu. Anak yang ketiga ya. Marwah kalau salah ya. Nah itu. Jadi Masya Allah tabarakallah tuh teman-teman. Ya, istri saya mah lolos tuh hanya 5, tapi aneh 30. Tapi saat itu saya nggak mau pusing. Ya. Caranya gimana? Key partner saya siapa? Karena ini udah diajarin kan, Jaya Kreator Kanvas. Di Jaya Kreator Kanvas itu ada namanya key partner. Siapa key partnernya? Anda ingat teman-teman yang haji nyari jurnal siapa? Ketemulah Nas Sution. Nas masih punya jurnal tentang zakat? Masih, kirim. Langsung dalam waktu 1 jam beres tuh. Selesai semuanya, kirimin lagi besoknya, lolos gitu. Wa alhiqni bisolihin, dan dipertemukan dengan orang yang soleh. Demikian juga di sini. Ini ruangan nih jelek nih dulu. Ini gudang nih, teman-teman nih. Kalau pengen tahu nih, ini dulu gudang nih. Ini dulu gudang nih, ya. Dulu gudang nih tuh. Nih sekarang kayak gini nih tempatnya tuh. Ya lumayan lah. Ini dulu gudang. Tapi sekarang ini menjadi salah satu tempat yang bagus.
Kenapa? Doanya. Jangan salah, ini babnya bab doa, bukan bab kemampuan atau skill itu. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Tiba-tiba ada anak magang. Dari mana? Dari salah satu sekolah. Ya, IBG kalau nggak salah. Pertama kali ada sekitar kalau nggak salah 8 atau 10 itu yang magang di sini tuh. Kemudian saya minta rapihin nih gudang. Habis itu tolong bantu desainkan ini gudang supaya bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Jadilah seperti ini. Dulu meja ini nggak ada. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Akhirnya apa yang terjadi? Allah hadirkan salah satu orang yang membantu. Jadilah tempatnya kayak gini. Dulu kursi belum ada dan lain sebagainya. Demikian juga dengan TV dan lain sebagainya. Maka teman-teman jangan gunakan otak melulu gitu, Bang. Iya Bang. Otak kita ini terbatas gitu. Udah mah IQ-nya nggak setinggi Einstein gitu. Kita menggunakan otak kita nggak ada apa-apanya. Karena kalau kita lihat dalam sejarah itu, ilmuwan-ilmuwan dalam Islam itu bukan hanya sebatas mereka itu jago di bidang keilmuannya, enggak. Aku yakin mereka yang hebat di misalkan Al-Hawarizmi, Ibnu Sina, siapa lagi, Ibnu Mas'ud di bidang Quran gitu kan. Itu kan bukan hanya sekedar mereka hebat di bidangnya, tapi memang mereka itu taat kepada Allah. Wa alhiqni bisolihin. Allah kasih pertemuan orang yang soleh dan sebelumnya diberikan ilham untuk membangun amal solehnya, amal jariahnya. Jadi yuk jangan pakai otak melulu deh. Jadi kalau misalkan ada anak global leadership hanya sekedar ngandalin otaknya, mohon maaf teman-teman. Ente mau bekerja nih, mau bisnis, mau bekerja di sebuah salah satu perusahaan tertentu, jangan pakai otak melulu gitu. Belum tentu bisa gitu. Boleh pakai juga gitu, tapi yuk gunakan apa bimbingan Rasulullah. Bagaimana sih supaya kita hidupnya tenang? Bagaimana supaya kita menjadi pemimpin di organisasi tersebut? Maka Nabi Allah SWT mengajarkan kepada kita. Nih lagi-lagi di buku Mafatul Jaya ini antum gunakan gitu. Kalau lagi kepikiran ya Allah saya ingin bekerja dan ingin jadi salah satu pimpinan di perusahaan ini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh doa itu. Jadi jangan sekedar kita menggunakan otak melulu gitu. Pakai doa-doa dari Quran, doa dari Rasulullah SAW. Rabbana wahai Tuhan kami, hablana anugerahkanlah kepada kami min azwajina ya. Min azwazina apa itu? Min azwazina wa zurriyatina, yang penyujuk mata dan dari pasangan dan keturunan kami ya. Wa qurrata a'yun waz'ana lil muttaqina imama. Jadi kita memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyujuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Waz'ana lil muttaqina imama. Memohon kepada Allah jadi pemimpin orang yang bertakwa. Jadi jangan hanya sekedar wah saya mau butuh pelatihan ini XXX. Nah, bukan itu. Kalau nanti Allah yang ngebimbing karena kita memohon kepada Allah dengan doanya yang Allah ajarkan kepada kita dalam Quran, maka yang terjadi ketika kita jadi pemimpin yang amanah. Bukan KKH. Tahu KKH enggak? Hah? Korupsi, kolusi dan hedonisme. Kan sekarang ini lagi coba bayangkan ada salah satu dirjen pajak kan gitu ya. Yang salah itu anaknya kan. Yang salah anaknya sebetulnya. Tapi coba bayangkan. Sekarang ini jadi tsunami pajak sebetulnya sekarang. Hah? Kena semuanya. Bukan hanya pajak aja. Ya, bea cukai pun sama kena. Bukan hanya bea cukai, bukan hanya Kementerian Keuangan, yang lainnya pun kena sekarang. Ya. Jadi minta sama Allah supaya apa? Kenapa dengan doa yang ini? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya nanti kalau kita jadi pemimpin itu Allah yang ngebimbing gitu. Jangan sampai ketika kita jadi pemimpin siku kanan, siku kiri, injek bawah, ya, sundul atas gitu kan. Kita ngezolimin orang lain, jangan kayak gitu.
Mohon kepada Allah tuh kita jadikan pemimpin tuh yang bisa menyejukkan gitu buat memberikan manfaat buat umat gitu. Kayak gitu. Terus gimana saat kalau misalkan saya nih posisinya lagi dizolimi, ya? Saya lagi dizolimi sama siapa, sama orang lain, ya. Kita lagi dizolimi sama orang lain. Doa itu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Atau doa yang tadi. Doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wa kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Itu kan doanya tuh supaya kita terhindar dari kewenangan orang lain gitu. Jadi kenapa? Karena bisa jadi bentuk kezaliman itu akibat kezaliman kita gitu. Ya, maka zikir ini diajarkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam gitu kan. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi gitu. Orang yang merugi. Jadi gunakan gitu doa-doa yang Allah hadirkan dalam Al-Quran, dalam hadis itu menjadi bekal buat kita gitu. Jangan hanya sekedar menggunakan mindset otak semata gitu. Capek. Maka yang terakhir, 4 penyakit yang keempat itu apa tuh? Keinginan, atau yang saya ulangi dulu, barang siapa yang bangun di waktu pagi hanya sekedar dunia yang dipikirkannya seolah-olah tidak mengenal hak Allah di dalamnya, maka Allah akan tanamkan 4 penyakit. 1, kebingungan yang tiada putus. Baik, mau nggak Baik? Saudara mau nggak? Bingung yang tiada putus. Di bisnis bingung mulu gitu kan? Bang, penelitian bingung wae mau nggak? Iya, makanya ubah. Bangunnya jangan mikir dunia mulu. Yang kedua apa? Kesibukan yang tiada ujung. Yang ketiga, kebutuhan tidak terpenuhi. Nah, yang keempat adalah keinginan tidak tercapai. Saya mau tanya nih. Nah, yang ini santai-santai aja deh. Bintang, apa keinginan antum? Bukan kebutuhan, keinginan ya. Keinginan Bintang apa? Pengen umroh bareng keluarga. Umroh bareng keluarga, Masya Allah. Bareng istri maksudnya? Berarti nikah dulu dong. Oleh Ustaz kalau misalkan udah jodohnya sekali, terus kan biar gak 2 kali. Bisa sih 2 kali. Jadi galau gini. Jadi ingin umroh bareng keluarga ya, oke. Ada kesuan gak itu? Siap-siap. Oh, lagi siap-siap. Salim, keinginan antum apa? Saya tahu, ngitung padi cepat selesai kelihatannya. Ya, Ustaz, udah. Udah beres belum ngitung padinya? Kurang 10 amplop lagi hari ini selesai, Ustaz. Masya Allah. 10 amplop itu berarti berapa banyak? Satunya apa? Sekitar 300 dikali 3 dikali 10, Ustaz. 300 kali 3 berarti berapa? 900 kali 10, 9.000. Masya Allah itu. Ya. Berarti antum harus doanya Bismillahi mina awali wal akhirihi gitu. Untung aja bukan penelitian, bukan anak pertanian ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi keinginan antum apa, Salim? Ini Ustaz, bisa keluar negeri, Ustaz. Oh, kemana? Ke timur-timur? Aduh, itu juga luar negeri sih. Negerinya yang sebelah utara dulu sih. Kemana? Harus jelas. Harus jelas lah. Malaysia. Ke Malaysia, oke. Makanya belajar Malaysia, tuh. Singapura, Thailand. Iya. Belajarlah. Kan ada Dias tuh. Dias mana Dias? Ya, sih. Mim, Dias mana Dias Mim? Mim, Dias mana? Coba Salim telepon Dias ya, suruh gabung kalau ada. Tadi ini udah coba telepon, tapi masih belum ini sih. Belum aktif. Siapa tahu kalau Salim yang nelpon mau gitu. Oke, amin.
Qasim, keinginan antum apa Qasim? Selesai skripsi Ustaz. Selesai itu bisa 6 tahun itu selesai juga kayak mau kapan selesainya? Hah? Semester ini. Nah, yang jelas satu. Kalau keinginan itu harus jelas. Ya Allah, saya ingin selesai skripsi, dikabulkan. 2 tahun skripsiannya mau kayak gitu. Harus jelas. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Jadi, keinginan tidak tercapai. Ya, kalau misalkan kita banyak keinginan, coba praktekkan itu. Maka bangun di waktu pagi, jangan ingat dunia dulu, ingatnya Allah dulu. Maka Rasulullah SAW mendoakan gitu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Saya kenapa membahas lagi materi yang basic ini ya, supaya jadi pengingat buat antum semua gitu. Jangan sekedar jadi ilmu, hanya sekedar jadi knowledge, habis itu nggak dipraktikkan gitu, praktekin gitu. Jadi ketika antum nerima buku Mafatihul Jariyah ini, ayo pakai gitu. Coba pakai, hayati gitu ya. Hayati gitu. Jangan hanya sebatas dibaca aja, tapi hayati. Coba bayangkan nih. Ini satu ayat yang bagi saya itu sampai detik ini saya coba dawamkan itu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini ayat dahsyat banget. Ini doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Untuk siapa? Untuk keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang ditinggalkan di kota Mekah. Kalau sekarang atau dulu di lembah Mekah yang nggak ada penduduk di dalamnya, ya kan? Berdoanya, ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah atau sunnah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan doanya, bukan ya Allah selamatkan anak dan istriku, berikanlah mereka rezeki, berikanlah mereka apa namanya, misalkan kesehatan. Enggak, doanya itu. Doanya itu melebihi apa yang diinginkannya itu. Rabbana wab'ats fihim, mohon kepada Allah itu apa? Agar dijadikan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam itu apa? Seorang nabi yang kelak akan mengajarkan apa? Ayat, kitab wal hikmah, sunnah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Masya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi antum jangan, kalau misalkan doa jangan yang remeh-temeh gitu. Kalau misalkan ente lagi skripsian nih, doanya jangan hanya sekedar ya Allah saya tuh ingin selesai skripsi tepat waktu semester ini. Itu mah biasa. Ya Allah, jadikanlah saya ya Allah pemimpin di republik ini yang menguasai bidang keilmuan TPG misalkan gitu, bintang, yang menguasai bidang keilmuan apa misal agronomi, yang menguasai bidang keilmuan kehutanan, yang menguasai bidang keilmuan bisnis atau ilmu komputer. Jadi jangan hanya sebatas pingin ya Allah saya pingin selesai gitu kuliah. Selesai kuliah mah banyak yang sudah selesai kuliah di IPB itu. Berapa banyak alumni IPB yang sudah selesai kuliah? Banyak nggak? Alumni Pakuan banyak nggak? Banyak banget. Hah? Banyak nggak? Banyak. Tapi minta kepada Allah, jangan yang kecil-kecil gitu, minta yang gede gitu. Maka Mafatihul Jariyah ini, pembuka amal jariyah ini, teman-teman, ini Masya Allah. Maaf Ustaz, Quran surat apa, ayat berapakah? Oh, ini yang barusan saya sampaikan itu adalah Al-Baqarah ayat 129. Ya, yang barusan itu. Ini doanya Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Kapan Allah kabulkannya? Ada yang mengatakan 3000 tahun kemudian baru Allah kabulkan, yaitu hadirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Rasulullah jadilah nabi, ya. Jadi nabi, jadilah para habaib gitu. Yang sampai detik ini jadi para alim ulama di dunia. Saya katakan di dunia, karena di Gobari Desim ini kita pernah ngebedah ulama-ulama level dunia itu, betul nggak? Ya, Syekh Qadir Al-Jilani
itu pun nasabnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Betul? Ya. Kiai Haji Hasyim As'ari itu dari ayah dan ibunya nyambung kepada Rasulullah SAW. Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan nyambung dengan Rasulullah SAW. Ya, apa lagi? Ulama-ulama besar di ini. Syekh Nawawi Al-Bantani nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi teman-teman semua, ternyata doa Nabiullah Ibrahim ini Allah abadikan nasabnya akhirnya. Kata Nabi, semua nasab terputus kecuali nasabku. Coba bayangkan. Jadi teman-teman, kalau di sekarang hari ini, mohon maaf ya, di Sahabat Subuh di GL ini kita ajarkan tentang apa? Doa dan zikir mafatihul jariyah ini bukan sebatas antum itu diajarkan untuk membangun amal jariyah. Kok saya kolot banget gitu? Enggak. Ente bukan diajarkan menjadi orang yang kolot, mikirnya kolot seperti udah tua-tua. Kan orang tuh kalau mikirin amal jariyah itu seolah-olah sudah tua gitu ya. Padahal kalau antum udah mikirin amal jariyah semenjak saat ini, artinya apa? Antum tuh punya kemampuan untuk secara maliyah harta bisa berwakaf. Kalau ente bisa berwakaf berarti rezekinya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Kalau kita bisa berbagi ilmu kan 3 tuh, sedekah jariyah, ilmu yang tafobi, ilmu yang bermanfaat. Berarti kalau ente kuliah hari ini pada kuliah semua, nanti itu ilmunya itu nggak akan selesai gitu, hanya sebatas di laptop, di buku, di PowerPoint misalkan. Enggak. Bukan hanya sekedar jadi ijazah, tapi itu menjadi penghidupan, bahkan menjadi ladang kebaikan untuk dunia akhirat kita gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan awaladin solihin ulah. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi di Global Leadership ini kita itu pingin ente itu jadi anak yang soleh dah. Emang nggak muluk-muluk nih. Bab dunianya mah antum udah pada ngerti semua. Bab pangan Bintang lebih hebat itu daripada saya. Bab agronomi Bang Iqbal Salim udah hebat. Kehutanan Bang Syukur lebih hebat. Ilkom udah hebat antum tuh. Bab bisnis misalkan Syuhada udah lebih hebat. Demikian juga yang lainnya. Tapi saya ingin mengingatkan, ada kehebatan yang harus kita capai itu. Apa itu? Kita berusaha menjadi anak yang soleh. Jadi di Global Leadership itu kalau kita nih di Global Leadership hanya 3 aja khidmat kita ini. Berkhidmat kepada penuntut ilmu. 1, menyiapkan tempat yang bisa dipakai sama antum semua di GL khususnya, yang bisa bermanfaat, bisa dipakai untuk bernaung dari panas, dari hujan, gak perlu nyewa sehingga bisa meringankan orang tua. Hanya itu aja. Nyiapin tempat supaya mudah-mudahan ketika antum membaca, nyusun skripsi, membaca Quran, tahajud, itu kan ya, duha, mengajarkan anak membaca Quran dan lain sebagainya misalkan. Mudah-mudahan kami juga dapat pahalanya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah membantu supaya karena lingkungannya baik, pada sedang menuntut ilmu semua, lagi tingkat akhir semua, kuliah, ada yang S1, S2 misalkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu. Udah itu aja. Ada mungkin di antara antum udah semester 6 belum lulus-lulus, nggak apa-apa. Tapi setelah masuk ke Global Leadership harus lulus tepat waktu gitu. Kenapa? Karena kalau nggak lulus tepat waktu nanti biaya deui. Benar tuh? Biaya deui, kasihan orang tua kita gitu. Kasihan ente juga gitu, daripada tabungannya buat bayar SPP, mending buat modal nikah. Ya kan? Kalau kuliahnya S1, bayarnya berapa ente? Kemarin. Bayar berapa? 4 juta. Iqbal 9 juta buat modal nikah tuh lumayan itu. Buat mas kawin gitu 9 juta cukup nggak? Cukup lah buat emas, beli emas gitu kan. Itu kan. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah harapan kami itu adalah kalian semua itu bisa jadi anak yang soleh. Belajar jadi anak yang soleh. Itu di Global Leadership. Inilah yang kami maksud GL.0. GL.0 itu Asalim, Ahamim, gitu ya, Abintang, Akhiswan, Fajar, kemudian Kosim, kemudian TB, Syuhada, Ilham, kemudian Iqbal, gitu ya. Di kita ini ataupun siapa Hafiz, gitu ya.
Dia di kita ini hanya sebatas apa? Membantu 3 ini aja. 3 ini aja deh GL versi 0 mah. Nanti kita akan berinjak nih insya Allah. Kita lagi merencanakan GL versi 2 F.1 gitu. GL versi 1 itu apa? Mulailah nanti akan kita dampingi siapa yang mau jadi pengusaha. Dari awal kita dampingi sampailah nanti mereka bisa berbisnis dan lain sebagainya. Kita sedang usahakan ya. Kemudian kalau mau masuk ke sosial, kita bimbing, nanti saya coaching gitu kan, kita mentoring gitu ya. Dan mulai sekarang ini tuh diajak nih teman-teman tuh ketemu dengan salah satu founder ya sekolah alam yang besar sekarang ini di Indonesia, itu bahkan menjadi rujukan untuk nasional, bahkan jadi rujukan untuk beberapa negara di ASEAN gitu ya. Kita ajak nih beberapa santri itu untuk ketemu tuh. Jadi ketika antum nggak datang itu masalah sendiri gitu. Dan saya nggak akan maksa juga gitu. Nanti nggak dapat kesempatan dapat ilmu daging gitu. Dan kita nggak akan ngewajibin. Kenapa? Karena itu mah nantilah GL versi 1-nya gitu. GL versi 0 mah 1, antum bisa punya tempat, niatan kami ada tempat untuk tinggal dan berusaha kami ingin lebih baik lagi ke depan, fasilitas dan lain sebagainya. Yang kedua, antum tuh kita bisa membantu lulus tepat waktu. Yang ketiga, berusaha mendidik supaya jadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh. Udah itu aja. Nanti GL versi 1 ada yang mau bekerja, mungkin nanti syukur bisa dipertimbangkan tuh apakah sebulan sekali ada pelatihan tentang bagaimana cara untuk mengembangkan karir di dunia kerja dan lain sebagainya, atau kita bikin pelatihan hanya 1 hari saja selesai dari pagi sampai sore misalkan. Kita carilah alumni kita yang sudah bekerja, yang megang HRD gitu ya, udah lama di HRD itu, nanti bikin pelatihan, udah kayak gitu. Kalau yang mau kerja, fokus yang ingin ngembangin karirnya, saya kok di GL misalkan belum dapat nih tentang bimbingan kerja dan lain sebagainya. Memang belum, antum nanti 3 bulan sebelum lulus gitu. Biasanya gitu ya. Kalau dulu tuh udah mau bentar lagi lulus baru ada pendampingan untuk karir dan lain sebagainya. Karena dulu angkatan syukur udah ya. Iqbal udah ya terkait dengan pembimbingan kerja ya. Belum. Dengan Pak Agus? Udah. Pak Agus maksudnya udah. Nah, nanti kita akan buat yang kayak gitunya. Nanti GL versi 1. Nah, kalau untuk bisnisnya, saya kemarin minta nih Asyhada nih untuk coba gimana bikin programnya itu. Sehingga anak-anak tuh yang mau bisnis itu jangan terlalu banyak wacana gitu. Langsung terjun gitu. Udahlah kuliah mah yang penting lulus aja. Apa nilainya syukuri aja gitu. Jadi kalau misalnya dapat nilai syukuri aja deh. Yang penting lulus aja. Ya enggak? Nah, nanti kemarin sidang dapat nilai apa? Udah cukup aja, enggak usah minta lebih gitu. Yang penting bisnis jalan, ya enggak? Nilai emang enggak usah muluk-muluk gitu. Dulu saya pun sama. Lagi sidang tuh hanya mikirnya 1, gimana caranya lulus. Kalau enggak lulus gimana? Ulang lagi aja. Kalau nggak lulus lagi, ulang lagi sampai dosennya bosan, udah lulusin aja lah gitu. Akhirnya pengen masuk skrip sidang, sudah presentasi, habis itu ternyata lulus juga, dapat nilainya apa? A gitu. Udah, nggak usah pusing-pusing. Yang penting lulus. Kalau kalian terpilih jadi lulusan terbaik, mahasiswa BPS, udah syukuri gitu. Udah lulus gitu kan, kemudian dapat pekerjaan, kemudian nikah, udah syukuri aja itu. Nggak usah muluk-muluk gitu. Ya, maka teman-teman nih kita hal yang basic aja dulu nih. Hari ini saya ingetin lagi. Jadi kalau misalkan yang mungkin barangkali saya kecewa nih masuk ke GL misalkan, kok nggak sebayang yang kita bayangkan. Memang kami tidak ingin menyusahkan antum. Bisa aja kita panggil, ayo belajar segala macamnya, udahlah. Tapi kita karena masuknya di tengah-tengah, antum juga kita sederhanakan aja. Yang penting 3 aja. Ada tempat tinggal yang bisa dimanfaatkan buat kalian.
bisa nyaman, bisa lulus, kita bantu gimana caranya bisa lulus tepat waktu. Yang belum punya tempat penelitian, kita cari tempat penelitiannya. Alhamdulillah nih beberapa udah dapat, kita rekomendasikan. Yang misalkan mandek dengan penulisan dan sebagainya, silakan konsultasi, bisa ke saya atau ke Syukur gitu kan ya. Kalau dengan dosen susah nih, gimana cara nemui dosen, bagaimana cara pendekatan ke dosennya, ngobrol dengan kita, nanti kita ajarin gitu ya. Dan yang ketiga adalah berusaha jadi anak yang soleh. Hal-hal yang lain, kalau misalkan di antara antum semua ada yang ingin berbisnis, silakan datang aja ke kita. Tapi kita nggak akan membuat program itu gitu. Ada yang mau ke sosialnya, datang ke kita, nanti kita bantu bimbing. Ada yang mau misalkan ke sosial entrepreneurnya, silakan, nanti insya Allah kita bantu bimbing gitu. Mungkin itu aja ya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini ya, 1 jam lebih ya, kurang lebih 67 menit ya kita bergabung di sini. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa satulah, kalau saya gimana caranya kita tambah baik aja ya, tambah baik, jemput keberkahan ya. Karena ada 4-5 tuh. 1, bertambah iman takwa, bertambah tenang hidupnya, bertambah bahagia, bertambah nyaman bekerja, berbisnis, berusahanya. Yang kelima adalah bertambah sejahtera secara ekonomi. Jadi kalau antum di asrama merasa nggak nyaman, cek deh, jangan-jangan hilang barokahnya gitu. Kenapa? Karena ada bertambah nyaman. Bertambah nyaman, pasti bertambah nyaman. Kalau mau nyaman nih di suatu tempat, kuliah awalnya nggak nyaman, bekerja awalnya nggak nyaman, apalagi di asrama awalnya nggak nyaman, jemput barokahnya. Yang tadi bangun waktu pagi, sholat subuh berjamaah di masjid, maka insya Allah Allah kasih 1, tambah iman takwa. 2, tambah tenang hidupnya. 3, tambah udah tenang apa? Bahagia hidupnya. Yang 4, bertambah nyaman bekerja, berbisnis, berusaha, berumah tangganya. Yang kelima, bertambah sejahtera secara ekonomi. Ini harus hafal biar tahu semuanya itu ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita semua Allah bimbing ya, dan antum semua Allah bimbing untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jangan bosan membangun amal soleh, amal jariah. Jangan bosan menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama Syukur aja. Ya, terima kasih ya teman-teman. Saya sengaja tidak ada tanya jawab karena insya Allah pekan ini kita akan luangkan waktu ke asramanya masing-masing ya. Kita akan ngobrol di Kayu Manis, di mana TDP hari apa? Kamis sore Jam 5. 5. Kalau di TDP di Villa Citra belum ya? Belum. Nanti jadwalin aja. Kalau di sini kapan? Belum juga. Belum. Nah, nanti kita jadwalin. Bang. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.